Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Sutiono Putra. Saya dari kelas C. Saya akan mempresentasikan tentang lipid dan hubungannya dengan kesehatan mata. Baik, pertama-tama kita perkenalan dulu dengan yang namanya lipid. Lipid diklasifikasikan dari sekelompok hidrofobik atau amfibilik, molekul kecil yang terdiri dari kondensasi berbasis karbanion ester atau kelompok isoprenee. Jadi lipid ini sifatnya hidrofobik atau amfibilik ya, dia tidak bisa menyatu dengan air. Lalu mereka termasuk asam lemak, glycerolipid, sphingolipid, dan sterol. Lipid mewakili nutrisi yang paling energik, menyediakan 9 kcal per gram. Lipid menjalankan berbagai fungsi biologis seperti pensinyal sel, lalu penyimpanan energi, dan pemeliharaan batas-batas kompartemen. Lipid adalah nutrisi yang menjelaskan secara kuantitatif untuk bagian penting dari asupan energi harian pada manusia. Lipid juga substrat metabolik dan seluler efektor yang berpartisipasi dalam berbagai seluler mekanisme. Mereka menyediakan asam lemak esensial yang sangat diperlukan dalam beragam proses fisiologis. Lipid adalah komponen kunci dari retina dan erat terkait dengan proses penuaan. Ini kalau dihubungkan dengan mata ya. Asam lemak omega 3 menunjukkan sifat perlindungan terhadap peradangan dan neuroregenerasi pada penuaan retina dan pengembangan AMD. Retina mata adalah bagian dari sistem saraf pusat bersama dengan otak dan sumsum tulang belakang, dan dengan demikian juga secara alami kaya akan lipid. Jadi retina kan ada di bagian dari sistem saraf pusat, di dekat otak dan di dekat sumsum tulang belakang, sehingga mereka itu juga secara alami kaya akan lipid. Jadi termasuk komponen yang penting di dalam saraf pusat lipid. Sekarang kita bahas lipid sebagai komponen penting dari retina. Retina menutupi sisi dalam posterior chamber mata. Retina terdiri dari neuretina dan retinal pigment epithelium atau RPE. Fungsi utama dari neuretina adalah untuk mengubah stimulus cahaya menjadi sinyal elektrikal yang dapat diterjemahkan oleh otak. RPE menciptakan penghalang fisik dan metabolisme antara neuretina dan chorica pilaris yang membatasi masuknya senyawa eksogen dalam neuretina. Salah satu fungsi utama dari RPE adalah untuk menghilangkan puing-puing metabolik yang dihasilkan oleh fotoreseptor. RPE menunjukkan kapasitas endogen untuk mensintetis dan mengeluarkan lipoprotein seperti partikel. Low density lipoprotein particle atau LDL berpartisipasi secara signifikan dalam pasokan lipid retina. Lipid menyumbang sekitar 25% dari materi kering dalam neuretina. Fosfolipid adalah lipid menonjol di dalamnya, lebih dari 85%, sementara kolesterol hadir sebagai kolesterol bebas sekitar 10%, dan pada tingkat yang lebih rendah sebagai ester kolesterol kurang dari 2%. Kolesterol, ya maksudnya ini. Sekarang kita bahas tentang fungsi lipid dalam air mata. Di dalam mata itu ada yang namanya tear film. Tear film terdiri dari 3 lapisan dasar,
mucin, air, dan lipid dari posterior ke anterior. Lipid atau lapisan berminyak adalah lapisan terluar dari tir film yang terbentuk dari keluarnya kelenjar meibom, cyst, dan kelenjar mol. Lapisan ini mencegah luapan air mata, menghambat penguapan mereka, dan melumasi kelopak mata saat mereka menggeser di atas permukaan mata. Lipid dalam air mata membantu mencegah penguapan air dari okular permukaan dan melindungi mata terhadap infeksi. Mata kering yang berkepanjangan menyebabkan kornea berawan, menghambat perbaikan diri kornea yang rusak. Berikut adalah struktur tir film. Di lapisan paling atas terdapat lipid. Di bawah lipid ada aqueous layer atau air mata. Di bawah air mata ada mucin layer, dan di bawahnya lagi ada membran glikoprotein. Jadi fungsinya lipid ini untuk menghambat meluapnya air mata serta menghambat air mata supaya tidak menguap. Setelah kita tahu fungsi lipid di dalam mata ya, sekarang kita bahas penyakit mata yang terkait dengan lipid. Ada penyakit Arcus senilis mengacu pada infiltrasi lipid anular kornea pinggiran. Ini adalah perubahan terkait usia yang terjadi secara bilateral pada tahun 60. Persentase pasien antara 40 dan 40 tahun, 40 dan 60 tahun, dan di hampir semua pasien di atas usia 80 tahun. Ada juga degenerasi lemak atau lipoid keratopathy. Penyakit ini ditandai dengan deposit keputihan atau kekuningan. Timbunan lemak sebagian besar terdiri dari kolesterol dan asam lemak. Lalu ada diabetic retinopathy atau hiperlipidemia. Faktor dari penyakit ini adalah kelebihan lemak dalam darah. Lalu ada seborrheic atau squamous blepharitis. Ini terjadi karena kelenjar Sess mengeluarkan lipid netral abnormal yang berlebihan yang dibagi oleh Corynebacterium acne menjadi asam lemak bebas yang membuat iritasi.